Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap selalu semangat untuk mengikuti kegiatan daring mata pelajaran geografi untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi geografi, yakni dasar-dasar geografi. Yang pertama, pengertian dan batasan geografi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan, konteks kelingkungan, dan konteks kewilayahan. Karakteristik materi geografi. Geografi yang akan mempelajari tentang fakta, yakni informasi atau data yang ada dalam kehidupan yang terjamin kebenarannya. Misalnya, penduduk di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang ada di Lampung. Itu adalah fakta. Kemudian yang akan dipelajari adalah konsep. Konsep itu adalah sekelompok fakta atau data yang banyak memiliki kesamaan dan dapat dimasukkan dalam satu nama label. Contoh, ada nama gunung, ada nama lembah, ada nama sungai, ada nama laut, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya yang akan dipelajari dalam karakteristik materi geografi itu adalah prosedur. Prosedur adalah tahap-tahap atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas kegiatan. Misalnya, bagaimana cara mengukur curah hujan? Bagaimana cara mengukur kedalaman air laut? Itu adalah prosedur. Kemudian yang akan dipelajari lagi adalah tentang prinsip. Prinsip ini adalah dasar atau asas kebenaran berpikir dan bertindak atau berhubungan dari berbagai konsep yang telah diuji kebenarannya sehingga berlaku di mana saja. Misalnya, mengapa makin tinggi suatu tempat, maka suhu udara semakin dingin? Itu adalah tentang prinsip. Berikutnya adalah generalisasi, yakni merupakan sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan dan makna. Contoh, angka kelahiran akan menurun manakala pendidikan masyarakat meningkat sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi. Pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, contohnya, mengapa di lereng Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing di Jawa Tengah penduduknya padat dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Mereka bertani tembakau. Kemudian contoh yang lain, mengapa curah hujan tahunan di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan curah hujan tahunan di Nusa Tenggara. Selanjutnya akan kita pelajari tentang objek kajian geografi. Objek geografi adalah ada dua. Yang pertama adalah objek fisik, yang kedua adalah objek manusia. Selanjutnya ruang lingkup pembelajaran geografi yang akan kita laksanakan di Madrasah Aliyah. Di sini nanti akan kita pelajari tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dinamika perubahan atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kemudian ada sumber daya alam dan pemanfaatannya, ada lingkungan hidup, ada konsep dasar perwilayahan, ada negara berkembang. Ruang lingkup kajian geografi, kita akan mempelajari tentang apa atau what. Dalam arti, struktur pola, fungsi, dan proses gejala, kenampakan, atau kejadian di muka bumi. Yang kedua adalah di mana, where. Dalam arti, letak, lokasinya, penyebarannya yang ada di permukaan bumi.
Yang ketiga adalah when atau kapan, dalam artian waktu lampau, sekarang ataukah akan datang. Yang ketiga why, dalam artian kronologi atau korologi atau keruangan dan penjelasan atau deskripsi latar belakang dan pola hubungan sebab akibat ataupun gejala atau kejadian. Selanjutnya how, bagaimana, yakni penjelasan suatu struktur pola, fungsi, dan proses gejala, kejadian, atau solusi terhadap masalah. Geografi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang fenomena permukaan bumi atau geosfer. Yang akan dipelajari di geosfer antara lain, yang pertama adalah, kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah hidrosfer, yang keempat adalah biosfer, dan yang kelima adalah antroposfer. Dalam mempelajari ilmu geografi, tentunya ada cabang-cabang ilmu yang ada di dalam geografi. Misalnya geografi fisik. Nanti geografi fisik akan bertemu dengan berbagai bidang ilmu, misalnya geologi, ada pedologi, geomorfologi, hidrologi, oseanografi, meteorologi, klimatologi, dan astronomi. Untuk geografi yang berhubungan dengan manusia, kita akan berhubungan dengan ilmu yang lain, misalnya geografi ekonomi, geografi kependudukan, geografi desa, dan geografi kota. Kemudian ada yang berhubungan dengan geografi teknik. Kita akan berhubungan dengan ilmu lain, misalnya kartografi, penginderaan jauh, dan sistem geografis. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam geografi. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, kemudian pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Apa itu pendekatan keruangan? Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang berhubungan dengan struktur keruangan berkenaan dengan elemen-elemen pembentuk ruang. Pendekatan keruangan juga berhubungan dengan pola keruangan berkenaan dengan distribusi elemen-elemen pembentuk ruang. Pendekatan keruangan berhubungan dengan proses keruangan berkenaan dengan perubahan elemen-elemen pembentuk ruang. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kelingkungan. Apa pendekatan kelingkungan itu? Pendekatan kelingkungan adalah pendekatan yang berhubungan antara fenomena geosfer dengan variabel lingkungan. Ada keterkaitan antara fenomena alam dengan kegiatan manusia. Ada perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Karena wilayah sebagai objek, maka kajian bersifat horizontal atau penekanan pada aspek ruangan, kajian yang bersifat vertikal yakni penekanan pada aspek lingkungan. Pengkajiannya ini membutuhkan pendekatan yang multivariate. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip geografi. Ada 4 prinsip yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah prinsip sebaran atau distribusi, yakni gejala dan fakta geografi tersebar tidak merata di bumi, baik yang merupakan gejala alam maupun gejala yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan atau keterkaitan yang terjadi antara gejala alam, fakta, atau peristiwa yang terdapat di suatu wilayah atau di suatu tempat tertentu. Berikutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah fenomena alam dan manusia yang saling berkaitan.
Keterkaitan aspek alam dan manusia dapat dideskripsikan melalui fakta, gejala, masalah, dan sebab akibat. Secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bantuan peta, grafik, maupun diagram. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi adalah ilmu tentang wilayah-wilayah di permukaan bumi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain terdapat persamaan dan perbedaan. Prinsip korologi mempelajari gejala, fakta, atau peristiwa geografi dengan memperhatikan penyebarannya, interrelasinya, dan interaksinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep dasar geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang mencirikan geografi. Ada dua konsep lokasi. Yang pertama adalah konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Yang berikutnya adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang menyatakan satuan geometrik dalam bentuk satuan jarak tempuh, baik dalam bentuk meter maupun dalam bentuk waktu. Selanjutnya konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah suatu konsep yang mempelajari tentang mudah atau sulitnya suatu lokasi itu dijangkau. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisa lokasi, jarak, dan kondisi suatu tempat. Konsep berikutnya adalah konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan gejala alam dengan kehidupannya. Konsep geomorfologi. Konsep geomorfologi adalah konsep yang membicarakan tentang proses terbentuknya suatu permukaan bumi. Misalnya, proses terbentuknya suatu gunung, proses terbentuknya suatu lembah, proses terbentuknya suatu danau atau sungai. Itu kita pelajari dengan menggunakan konsep geomorfologi. Selanjutnya konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan adanya pengelompokan suatu gejala, terutama yang terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya kita hubungkan dengan pola keruangan yang memusat, pola keruangan yang menyebar, atau pola keruangan yang radial. Itu berhubungan dengan konsep aglomerasi. Konsep perbedaan wilayah. Konsep ini membicarakan tentang adanya perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain sehingga akan menimbulkan interaksi. Konsep nilai kegunaan. Konsep yang mempelajari tentang nilai kegunaan yang bersifat relatif sesuai dengan sudut pandang manusia. Konsep interaksi, yakni hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala yang lain. Konsep keterkaitan dengan keruangan, yakni konsep yang mempelajari antara keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena